Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagai kaum muslimin, mencari harta, mencari nafkah adalah merupakan suatu ibadah, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagi seorang kepala keluarga, mencari nafkah untuk keluarga merupakan salah satu jalan jihad bila dilakukan sesuai dengan syariah dan sesuai dengan tuntunan Nabi dan Al-Quran. Dalam Islam, Allah melalui Rasul-Nya memerintahkan untuk selalu mencari harta yang halal dengan cara yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita peroleh menjadi berkah buat keluarga, buat diri kita, dan juga buat lingkungan sekitar kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang dampak harta halal bagi kehidupan seorang muslim. Pertama, harta halal akan mendorong beramal saleh. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51, Ya ayyuhar rasulu kullu minat thayyibati wa'malu sholiha ini bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berkaitan dengan perintah ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh Rasul untuk memakan makanan yang halal dan melakukan perbuatan yang saleh. Dalam perintah ini ditujukan bagi kita semua kaum muslimin. Orang yang soleh adalah orang yang memperhatikan halal haram dalam mencari rezeki, sehingga ia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali makanan yang dipastikan akan kehalalannya. Berikutnya yang kedua, harta halal sebab dikabulkannya doa. Doa adalah ibadah kepada Rabb yang Maha Suci. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Suci, maka Dia tidak akan menerima doa hambanya yang tumbuh dari harta yang haram. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah merintahkan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diperintahkannya kepada para Rasul dengan firman-Nya, Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Dan firman-Nya, Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-172. Kemudian beliau menyebutkan orang yang melakukan perjalanan panjang, berambut beracak-acakan dan warna kulitnya berubah, ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, Wahai Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping itu, memakan makanan yang tidak halal akan menghalangi seseorang untuk menunaikan kewajiban agama, karena tubuhnya diberi makanan yang rusak, dan orang yang memakan makanan yang rusak tentu akan berimbas kepada tubuhnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang ketiga, harta halal adalah obat penawar.
Harta yang halal adalah makanan yang bisa menjadi obat penawar, tidak memberi mudarat pada jasmani dan rohani, dan pastinya menjaga diri dari ancaman api neraka. Allah berfirman, berikanlah oleh kalian mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan pada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang baik, lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat keempat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya harta atau rezeki yang halal akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan, karena aura positif dari tubuh akan mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat. Lain kesempatan kita akan sambung lagi, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.